قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب Hasil diskusi أفضلها احنا سوا. tentang pengembangan silabus. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Lala Hojila, anggota kedua Suciyati, dan anggota ketiga Rahmin. Dalam pembahasan pengembangan silabus, kami akan menjajarkan pertama pengertian, kemudian landasan, prinsip pengembangan, unit waktu, pengembangan silabus, komponen silabus, mekanisme pengembangan silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, serta contoh model silabus. Baiklah, kami akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, pengertian. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran, tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian, landasan pengembangan silabus. Landasan pengembangan silabus terdapat pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah. Pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 Ayat 2. Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan dasar kompetensi lulusan, di bawah supervisi Dinas Kabupaten Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Oke, kami lanjut. Silabus menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah kompetensi yang harus dikuasai siswa? Yang kedua, bagaimana cara mencapainya? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Kemudian prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan di sini ada yang pertama ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, serta menyeluruh. Kami akan memaparkan satu persatu dari prinsip pengembangan tersebut. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah itu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Relevan itu cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian sistematis. Sistematis itu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Konsisten. Konsisten adalah adanya hubungan yang konsisten atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai. Memadai cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar.
Kemudian aktual dan kontekstual. Cakupan indikator materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, di antaranya kognitif, efektif, dan psikomotor. Pemaparan selanjutnya yaitu tentang unit waktu. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Bagi SMK atau MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi. Pengembang silabus. Pengembang silabus diantaranya yaitu yang pertama, guru kelas, guru mata pelajaran atau kelompok guru kelas atau mata pelajaran. Yang ketiga, kelompok kerja guru, KKG, PKG, MGMP, di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Komponen silabus. Komponen silabus meliputi yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, materi pokok pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, indikator. 6, penilaian. 7, alokasi waktu. Dan 8, sumber belajar. Mekanisme pengembangan silabus. Di sini kami paparkan KD indikator, kompetensi dasar indikator. Mekanisme pengembangan silabus ini diawali dari analisis SI, SKL, SKKD, yaitu di mana KD kompetensi dasar ke indikator yang pertama materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Keenam, menentukan jenis penilaian. 7, menentukan alokasi waktu. Dan 8, menentukan sumber belajar. Kami akan menguraikan yang pertama, mengkaji standar kompetensi. Mengkaji standar kompetensi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar inti. Kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji kompetensi dasar. Mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dalam standar inti. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasikan materi pokok mempertimbangkan yang pertama, potensi peserta didik.
Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. 3. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir, alokasi waktu. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat berwujud melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang pertama, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang ketiga, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur pendiri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidik, dan potensi daerah, digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Pengembangan indikator. Setiap KD kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator. Di sini lebih dari 2 ya, yaitu indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi. Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan, urgensi, kesinambungan, kontinuitas, kesesuaian, relevansi, dan kontekstual. Keseluruhan indikator dalam satu kompetensi dasar merupakan tanda-tanda perilaku dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Menentukan jenis penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian. Yang pertama, untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Yang kedua, menggunakan acuan kriteria. Ketiga, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian analisis untuk menentukan tindak lanjut. Yang kelima, sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.
Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Kedelapan, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Contoh format silabus. Di sana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, standar kompetensi, alokasi waktu. Terdapat beberapa kolom penilaian di sini. Yang pertama ada kolom kompetensi dasar, kolom materi pokok pembelajaran, kolom kegiatan pembelajaran, kolom indikator, kolom penilaian, kolom alokasi waktu, serta kolom sumber belajar. Kemudian contoh format silabus yang kedua, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Pengembangan silabus berkelanjutan. Silabus yang pertama dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Yang ketiga, dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi rencana pembelajaran. Demikian presentasi hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.